Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Bela Puan Maharani, Ade Armando ungkap bukti Sumbar tidak Pancasilais. Ade Armando, mengapa orang Sumbar harus marah? Puan itu jujur. Pojok1.id. Bela Puan Maharani, Ade Armando ungkap bukti Sumbar tidak Pancasilais. Pengamat politik Ade Armando membela Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dihujat warga Sumatera Barat atau Sumbar. Dosen UI itu menyebut Puan Maharani hanya menyampaikan keprihatinan banyak orang terkait sikap intoleransi yang ditunjukkan pemerintah dan sebagian masyarakat Sumbar. Ade mengatakan sejarah memang menunjukkan banyak tokoh yang berwatak pluralis dari Sumatera Barat. Tapi itu kan kisah dari masa lalu. Yang dipersoalkan adalah apa yang terjadi sekarang. Tokoh Sumbar yang dimaksud Ade yakni Bung Hatta, Agus Salim, Syahrir, Tan Malaka, Hamka, Nasir, dan Muhammad Yamin. Kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga akan khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu. Tanya saja anak dan cucu Bung Hatta tentang Sumatera Barat. Saya duga jawabannya adalah prihatin, kata Ade. Dikutip pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV, Minggu 6 September. Dalam indeks kota toleran, kata Ade, Padang termasuk dalam kelompok 5 kota paling tidak toleran di Indonesia. Ade mengungkit ketika Gubernur Sumatera Barat melarang aplikasi Injil berbahasa Minang dengan dalih didesak para pemuka agama Islam. Itu maksudnya apa? Kalau orang-orang Sumatera Barat memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang, kata Ade. Ade membeberkan butir-butir Pancasila yang seharusnya diamalkan oleh masyarakat Sumbar. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti rakyat Indonesia di seluruh tanah Indonesia harus menghargai hak manusia beradab untuk berbeda, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan, ucap Ade. Sila persatuan Indonesia itu berarti kita semua adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama kita, tambahnya. Menurut Ade, keputusan Gubernur Sumatera Barat dan mereka yang mendesak agar aplikasi Injil berbahasa Minang dilarang merupakan keputusan yang tidak Pancasilais. Ade menyebut sikap anti-Pancasila yang sering terdengar dari Sumbar adalah penindasan terhadap non-muslim. Banyak pemuka agama dari adat di provinsi tersebut berdalih bahwa mereka sekedar menegakkan prinsip adat Basan di Sarak Basan di Kitabuah, yang artinya masyarakat di sana menegakkan adat yang bersendikan syariah dan yang berlandaskan Al-Quran, katanya. Ini jelas mengherankan karena mereka seolah menyatakan bahwa Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk memungsuhi dan menindas hak umat Kristen untuk beribadat, sebutnya. Ade mencontohkan bukti kelompok masyarakat di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sinjung, Sumbar yang tidak Pancasilais. Para pemuka adat yang disebut Ninik Mama di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung pada 20 Desember 2005 menyatakan bahwa kegiatan perayaan dan peribadatan non-muslim dilarang dilakukan di daerah itu karena bertentangan dengan adat Minangkabau, kata Ade. Ade menyebutkan pada 23 Desember 2005 lahir surat pernyataan bersama Ormas Islam, Pemuda Islam LSM, dan tokoh masyarakat Kecamatan Kamang Baru. Surat ini ditandatangani Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemuda Islam, KNPI, BKMT, dan Perti. Melalui surat itu mereka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristen, termasuk kebaktian mingguan dan peringatan Natal, ucap Ade. Tapi bukan itu saja, mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen, menolak pemakaman non-muslim, dan pernyataan-pernyataan itu kemudian benar-benar diwujudkan oleh pemerintah nagari di sana, kata Ade.
Ade Armando, mengapa orang Sumbar harus marah? Puan itu jujur. Pojok1.id. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menanggapi kemarahan masyarakat Sumatera Barat terkait ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ucapan Puan yang berharap masyarakat Sumbar mendukung negara Pancasila dianggap menghina masyarakat Sumbar. Ucapan Puan dinilai mengisyaratkan bahwa masyarakat Sumbar tidak Pancasilais. Gara-gara ucapan itu, Puan sempat dilaporkan ke polisi, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai harus mengklarifikasi ucapan Puan. Hasto memuji-muji budaya masyarakat Sumbar. Ia mengaku sangat menghormati para pahlawan nasional asal Minang. Tak hanya itu, Hasto juga memuji restoran Padang. Hasto menggambarkan restoran Padang sebagai ikon makanan nasional. Buat saya ini agak menggelikan. Mengapa orang-orang Sumbar harus marah? Mengapa Puan harus minta maaf? Kata Ade Armando, dikutip pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV, Minggu 6 September. Sumbar justru harus berterima kasih dengan peringatan Puan. Apa yang salah dengan ucapan Puan? Kenapa pada baper? Puan itu jujur, tambah dosen UI itu. Ade menyebut Puan hanya sekedar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan orang di luar Sumbar. Dosen berdarah Minang ini mengatakan sebagian orang Sumbar sendiri banyak yang merasa ada yang salah dengan provinsinya saat ini. Orang Minang yang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya. Seharusnya orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan introspeksi atas sindiran Puan. Hasto juga tidak usah bawa-bawa makanan Padang, ujar Ade. Dikatakan Ade, Puan tidak usah diajari tentang tokoh-tokoh Sumatera Barat di masa lalu, seperti Hatta, Gus Salim, Syahrir, Tan Malaka, Hamka, Nasir, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Puan itu lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia itu pernah jadi mahasiswi saya. Jadi tidak usahlah menganggap Puan tidak paham sejarah. Dia sadar sejarah, ucap Ade. Dan ketika dia berharap Sumbar berharap menjadi provinsi yang mendukung Pancasila, dia itu menyampaikannya dengan sengaja, bukan keselip lidah. Itu adalah keprihatinan dia dan keprihatinan banyak orang, pungkas Ade Armando. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.